kajian teori. Kajian teori atau kajian pustaka adalah segala suatu informasi tertulis atau teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti. Digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir sekaligus sebagai acuan atau landasan dalam penelitian. Berbicara mengenai penelitian, pengembangan untuk mengembangkan suatu produk diperlukan suatu literatur. Menurut Sukmadinata, studi ini ditujukan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat suatu produk, terutama produk yang berbentuk model, program, dan sejenisnya memiliki dasar-dasar konsep atau teori tertentu. Untuk menggali konsep-konsep atau teori mendukung suatu produk, perlu dilakukan kajian literatur secara interaktif. Kajian teori dalam penelitian pengembangan adalah segala sesuatu informasi tertulis atau teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti. Kajian teori ini diharapkan menjadi landasan teoretik mengapa masalah itu perlu dipecahkan dan mengapa cara pengembangan produk tersebut dipilih. 4. Mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan sehingga dapat diketahui apa saja yang sudah diteliti, apa saja temuan-temuannya, dan bagian-bagian mana yang belum diteliti. 5. Mendapat informasi mengenai aspek-aspek mana dari topik yang sama yang sudah pernah diteliti, agar dapat dihindari duplikasi. Selama penelitian berlangsung, kajian pustaka juga masih perlu dilakukan untuk tujuan-tujuan berikut. 1. Mengumpulkan informasi yang lebih khusus tentang variabel yang sedang diteliti. 2. Memanfaatkan informasi yang ada kaitannya dengan teori-teori yang sesuai sebagai landasan penelitian yang sedang dilakukan. 3. Mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan metodologi penelitian agar dapat menemukan atau menyusun instrumen pengumpulan data yang tepat maupun teknik analisis data yang sesuai. Sumber kajian teori atau kepustakaan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah, sehingga memerlukan informasi atau teori-teori keilmuan. Menurut Winarno 2013, dukungan keilmuan tersebut dapat berupa sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dirujuk atau diambil dari sumber primer, sumber sekunder, dan tersier. Bahan pustaka dari sumber primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati, atau mengerjakan sendiri. Bahan pustaka seperti itu bisa berupa buku harian, tesis atau disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu, sumber primer dapat juga berupa laporan, pandangan mata, atau reportase dan statistik sensus penduduk. Sumber pustaka sekunder adalah tulisan-tulisan yang berupa laporan penelitian orang lain, tinjauan ringkasan, kritik, dan tulisan-tulisan mengenai hal-hal tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Kepustakaan sekunder juga terdapat dalam ensiklopedia, kamus, buku pegangan, laporan indeks, textbooks, dan abstrak. Sedangkan sumber tersier dapat digunakan sebagai informasi awal dan untuk penelusuran lebih lanjut. Sumber tersier terutama berupa indeks, abstrak, dan biografi. Langkah-langkah penyusunan kajian teori menurut Saggiano mengatakan bahwa secara umum, langkah-langkah untuk dapat melakukan kajian teori adalah sebagai berikut. 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Cari sumber-sumber bacaan buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi tesis, disertasi yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabelnya yang akan diteliti.
Untuk referensi yang berbentuk laporan peneliti, lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknis pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang digunakan. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa. Renungkan dana. Buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber-sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Saya akan melanjutkan satu contoh kajian teori yang disusun dalam laporan penelitiannya sebagai berikut. A. Profil bola voli. B. Analisis kondisi fisik bola voli. C. Latihan fisik. D. Latihan beban. E. Modal latihan beban untuk pemain bola voli tingkat intermediate. F. Penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. 2. Berperan teori yang dirujuk lebih dari 10 tahun terakhir. 3. Sumber teori yang digunakan semua berasalkan dari buku. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada dasarnya merupakan argumentasi logis untuk sampai pada penemuan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Kerangka berpikir berguna untuk mengintegrasikan teori-teori dan hasil penelitian yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian konseptual yang utuh dengan menggunakan logika deduktif yang mengarah pada penemuan jawaban sementara yang disebut hipotesis. Kerangka berpikir disampaikan dalam bentuk uraian atau naratif dan gambar atau bagan. J. Hipotesis penelitian. Hipotesis berisi uraian singkat yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teoretik dan harus sama dengan yang sudah dipaparkan pada usulan penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang akan atau sudah diteliti dan disampaikan dalam kalimat pernyataan. Hipotesis disusun berdasarkan teori-teori yang telah dikaji dengan kerangka berpikir tertentu.